Pemeriksaan yang terkait dengan Monas atau yang biasa kita kenal dengan alam Monas adalah yang pertama, kita lakukan dulu anamnesis seperti biasanya. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemeriksaan sensorik dan motorik pada umumnya. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan konduktivitas saraf untuk mengetahui kualitas yang terkait dengan kualitas konduktivitas yang terkait dengan akson dengan menggunakan electrical inductive. Kemudian yang keempat, kita lakukan tension test untuk mengetahui intraneural dan ekstraneural. Dan yang kelima, kita lakukan palpasi pada daerah tertentu, terutama pada cervical 6, lumbal 4, torakal 6, fossa cubitis, fossa popliteal dengan menggunakan konsep CHAPS. Gangguan yang terkait dengan area cervicotorakal atau yang biasa kita kenal dengan CHAPS, cervicoampane syndrome, yang dimana faktor penyebabnya ini biasanya karena adanya gangguan pada area cervical yang juga biasa disertai dengan area shoulder, dimana biasanya pectoralis major atau pectoralis minor ini dia mengalami kontraktur sehingga plexus brachialis terblocking. Biasanya juga karena adanya gangguan pada area elbow joint atau area polar yang biasa dikenal dengan CBS. Baik, selanjutnya kita masuk pada teknik pada area cervicotorakal, di mana di sini kita menggunakan metode PNF. Jadi yang pertama-tama kita fleksikan kepala pasien sekitar 30 derajat. Nah, ketika saya mengangkat kepala pasien seperti ini, kemudian pasien mengalami kram baik di area cervical atau shoulder, maka itu yang dikenal dengan P1 atau patologi 1. Nah, ketika pasien merasakan hal tersebut, maka kita menyuruh pasien untuk mendorong kepalanya ke bawah atau R1. Coba dorong sekali. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, P1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setelah itu kita lemaskan kepala pasien. Nah, ketika pasien sudah tidak mengalami gejala atau tidak mengalami lagi kram atau nyeri, maka itu dikenal dengan fisiologi symptoms. Namun apabila gejalanya tetap ada, maka itu dikenal dengan patologi symptoms. Anggaplah pasien ini patologi symptoms, jadi kita naikkan lagi sekitar 45 derajat. Kemudian ketika pasien tetap mengalami nyeri atau kram, itu dikenal dengan P2 atau patologi 2. Jadi kita minta lagi pasien untuk mendorong kepalanya ke bawah atau R2. Coba dorong. Kemudian kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 kali 10. Kemudian sama halnya tadi, ketika gejala dari pasien ini hilang, maka itu dikenal dengan fisiologi symptoms, dan apabila gejalanya tetap ada atau nyeri keramnya tetap ada, maka itu dikenal dengan patologi symptoms. Sehingga kita meminta lagi pasien untuk memfleksikan lebih jauh. Kemudian kita suruh pasien untuk mendorong ke belakang atau R3. Coba dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya R3. Jadi setelah itu kita lakukan stretching pada area cervical pasien. Nah, setelah itu kita minta pasiennya sendiri atau dia melakukan gerak aktif untuk memfleksikan kepalanya. Coba difleksikan, ya, turunkan, fleksikan, turunkan, fleksikan lagi, fleksikan. Selanjutnya untuk lab test, kita fleksikan kepala pasien. Nah, kalau segini sakit, maka ini namanya P1. Kemudian kita minta pasien untuk mendorong ke belakang, coba.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang dilakukan dengan R1. Kemudian kita tambah lagi, coba tunduk. Kemudian dorong kepalanya ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang dinamakan dengan R2. Di sini tujuannya untuk mengatasi medula spinalis dan kanalis fibularis. Kemudian tunduk lagi, P3. Kemudian dorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dari leher ke torakal bahkan sampai ke lumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Hijrana Muda. Jadi selanjutnya saya akan melakukan teknik ULT. Yang pertama itu nervus medianus. Kita eksorotasikan dengan pasien, lalu elbow fleksi, lalu wrist ekstensi dan jari-jari juga ekstensi. Lalu saya luruskan seperti ini, lalu abduksikan. Ini adalah P1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah P1 dan R1. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita lakukan sebanyak 3 kali. Lalu apakah dia patologik simptom atau fisiologik simptom? Nah, sekarang saya tambah keluar. Lalu apakah pasien merasakan kesemutan, kram atau sakit? Maka ini adalah P2 dan R2. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Lalu setelah sakitnya berkurang, kita tambah ke P3. Ini itu maksimal. Lalu saya berikan R3. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lemaskan up. Nah, itulah tadi adalah ULT 1 dan 2A. Selanjutnya nervus radialis yaitu ULT 2B. Posisinya sama seperti tadi, namun endorotasi dan depresi seperti ini. Lalu endorotasi seperti ini, kemudian seperti ini, lalu hap, lalu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah P1 dan S1. Kemudian saya tambah P2 dan R2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Lalu kemudian P3, R3 saya tambah lagi 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, selanjutnya itu nervus ulnaris ULT 2A. Nah, sama seperti tadi. Kita posisikan seperti ini. Seperti ini tangannya. Boleh juga kita posisikan seperti ini. Nah, boleh dua-duanya. Nah, kita lakukan P1, R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu P2, R2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu P3, R3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini adalah PNF ULT 1, 2A, dan 2B. Jadi selanjutnya yaitu Lasek test. P1, R1 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas.
Selanjutnya P2 R2 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya P3 sampai sekitar 70 derajat. R3 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Up, up, up. Selanjutnya yaitu PKB atau Passive Knee Bend. Posisikan pasien untuk side lying. Posisi satu kaki naik peluk. Ulur bagian quadricep dan iliopsoas. Hal ini berkaitan dengan adanya miralgia atau ada obstruksi pada nervus cutaneus femoralis. R1 ulur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. P2 R2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Selanjutnya P3 R3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.